Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Renungan kita diambil dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang di dunia ini menghormati dan mencintai ibunya. Bahkan tidak jarang seorang anak mentaati ibunya tanpa syarat, dalam arti apa saja yang diminta oleh ibunya akan dituruti. Hal itu terjadi karena bagi seorang anak, ibulah yang paling banyak berkorban untuknya sejak ia ada di dalam kandungan. Di sisi lain, cinta seorang ibu kepada anaknya tidak pernah diragukan. Cinta itu tanpa syarat. Maka tak heran ada ungkapan, surga ada di telapak kaki ibu. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan kedekatan relasi antara seorang ibu dan seorang anak sebagai sarana untuk mengungkapkan hakikat kerajaan surga dan bagaimana seseorang dapat mengalami kerajaan surga itu. Tentu tidak perlu diragukan cinta Yesus kepada ibunya Maria. Yesus bukan anak durhaka dan bukan orang yang tidak mencintai saudara-saudaranya. Di sisi lain, Yesus juga tampaknya mau mengatakan bahwa ibunya patut dicontoh karena dialah yang pertama sekali melakukan kehendak Bapa secara konkret dengan menerima kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya dan berkata, "Fiat voluntas tua, semoga kehendakmu terlaksana." Kita semua menjadi saudara-saudarinya, bahkan akan memandang kita sebagai ibunya. Artinya, ia akan mencintai kita semua, sebagaimana seorang anak mencintai ibunya dan saudara-saudarinya. Akan tetapi, Yesus mengajukan satu syarat, yakni melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara-saudara, mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kehendak Bapa itu? Pertama-tama tentu adalah kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengakui dan menerima bahwa kita semua memiliki seorang Bapa di surga selain Bapa duniawi kita. Lalu kedua, sosok seperti apa kita terima Bapa kita yang ada di surga itu? Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mengetahui sosok Bapa di surga itu dan bagaimana kita ketahui kehendaknya? Saudara-saudari yang terkasih, jawabannya adalah melalui Yesus Tuhan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa itulah menjadi kabar gembira bagi kita semua. Kita semakin disadarkan
bahwa Bapa tetap mencintai kita manusia yang berdosa. Ia menawarkan jalan penebusan dosa untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dalam kerajaan surga. Yesus telah menyampaikan sabda bahagia dan khotbah di bukit sebagai tuntutan bagi manusia yang sekaligus juga sebagai kehendak Bapa di dunia ini. Itulah yang diharapkan oleh Yesus untuk diikuti bersama sabda-sabda yang diucapkannya selama ia berada di dunia ini. Saudara-saudara, tentu semua sabda Yesus, kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus ada tertulis dalam kitab suci. Dan karena itu kita diharapkan untuk memberi waktu membacanya. Cara ini adalah langkah awal untuk layak dikatakan sebagai saudara dan saudari bagi Yesus. Kalau kita tekun membaca, mendengar, merenungkan, dan kemudian melaksanakan sabdanya yang tertulis dalam kitab suci itu, begitulah kita mengungkapkan cinta kita kepada Yesus. Dengan demikian, kita pun akan dihitung layak untuk ikut serta masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.